Di alam semesta mistik timur, tersembunyi sebuah legenda tentang penguasa nasib, sosok yang memegang kendali atas setiap lemparan dadu dan setiap kartu yang terbuka. Namanya adalah Dewa Chaisen, sang dewa judi dan keberuntungan. Kisahnya bukan sekadar dongeng, melainkan sebuah filosofi mendalam tentang risiko, takdir, dan keseimbangan kekuatan dalam diri manusia. Menurut cerita yang diwariskan turun-temurun, Dewa Chaisen bertahta di singgasana emas, tersembunyi di antara kabut keberuntungan dan kehancuran. Ia bukanlah dewa yang sembarangan memberikan kemenangan. Sebaliknya, ia adalah penjaga keseimbangan agung, penentu batas antara keberanian yang tulus dan keserakahan yang membutakan. Setiap permainan yang melibatkan untung dan rugi, dari yang paling sederhana hingga yang paling rumit, semuanya berada di bawah pengawasannya. Dewa Chaisen sering digambarkan sebagai sosok pria agung bertubuh tinggi, mengenakan jubah megah berwarna hitam dan emas yang berkilauan. Matanya dikatakan bersinar laksana permata, memantulkan bayangan dunia yang tarimbang-ngaming antara nasib dan pilihan bebas. Tangan kanannya menggenggam sebuah kipas sutra misterius. Dengan sekali kibasan, ia mampu mengubah arah angin keberuntungan, membalikkan keadaan yang tampaknya mustahil. Sementara itu, tangan kirinya tak henti menebarkan koin-koin emas yang berputar di udara, seperti bintang jatuh, melambangkan peluang tak terbatas yang bisa diraih atau dilewatkan begitu saja. Bagi mereka yang berani menantang takdir, Dewa Chaisen bukanlah sekadar sumber keberuntungan. Ia adalah ujian sejati. Ia menuntut lebih dari sekadar harapan untuk menang. Ia menuntut keberanian, keyakinan, dan hati yang jernih. Mereka yang bermain dengan niat tulus, yang memahami bahwa risiko adalah bagian dari perjalanan, akan merasakan sentuhan berkahnya. Perlindungannya datang dalam bentuk intuisi yang tajam di saat genting, atau kemenangan dramatis yang muncul di detik-detik terakhir. Keberuntungan dari Chaisen tidak pernah datang secara cuma-cuma, melainkan sebagai hadiah bagi jiwa-jiwa pemberani. Namun, bagi mereka yang dipenuhi keserakahan dan tipu daya, Dewa Chaisen bisa menjadi mimpi buruk yang paling mengerikan. Ia adalah penguasa yang adil, namun juga kejam terhadap mereka yang melanggar keseimbangan. Dengan satu helaan napas, ia dapat mengubah kemenangan yang sudah di depan mata menjadi kekalahan yang paling pahit. Keberuntungan yang tadinya memihak bisa berbalik menjadi kutukan yang menghancurkan. Inilah mengapa para penjudi sejati tidak hanya memohon berkahnya, tetapi juga menyebut namanya sebagai pengingat diri agar tidak terjerumus ke dalam jurang nafsu yang tak berujung. Legenda Dewa Chaisen mengajarkan kita sebuah pelajaran universal, bahwa dalam setiap permainan kehidupan, kita tidak hanya melawan probabilitas atau peluang. Kita juga sedang berdialog dengan kekuatan tak terlihat yang lebih besar dari diri kita. Apakah kita menyebutnya takdir, nasib, atau kehendak semesta, intinya tetap sama. Keberanian sejati bukanlah tentang tidak pernah kalah, melainkan tentang bagaimana kita bermain dengan hati yang tulus, menghormati aturan permainan, dan menerima apapun hasilnya dengan lapang dada. Dewa Chaisen adalah simbol dari dualitas nasib itu sendiri. Ia bisa menjadi sahabat terbaik bagi mereka yang berani dan tulus, namun juga bisa menjadi lawan paling menakutkan bagi mereka yang serakah. Sosoknya mengingatkan kita bahwa setiap pilihan yang kita ambil, setiap risiko yang kita hadapi adalah bagian dari tarian kosmik antara kehendak bebas kita dan rancangan besar alam semesta. Pada akhirnya, kemenangan terbesar bukanlah harta yang didapat, melainkan kebijaksanaan untuk memahami kapan harus melangkah maju dan kapan harus berhenti, selaras dengan irama takdir yang dimainkan oleh sang dewa judi sendiri. Jadi, ketika Anda merasa berada di persimpangan jalan, menghadapi sebuah pertaruhan besar dalam hidup, ingatlah kisah Dewa Chaisen, bukan untuk memohon kemenangan buta, tetapi untuk menemukan keberanian, kejernihan pikiran, dan kekuatan untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Karena dalam permainan semesta yang agung ini, kita semua adalah pemain di meja takdirnya. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai selesai. Jika kalian menyukai konten-konten mitologi dan filosofi seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di Kelas Tia World.